Yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu dulu ada Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Thulab, macam-macam yang isinya para santri ingin bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi oleh kiai-kiai ini, kalau tidak kiainya yang maju, santrinya itu nggak maju. Ini santrinya harus didahului oleh kiainya. Maka kiai-kiai seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, yang dari daerah seperti Kiai Maksum Lasem, Kiai Sirajuddin dari Pamekasan, dan lain, Kiai Usman dari Cepu, ini mendirikan Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Di bawah ulama adalah santri-santri. Ulama maju dulu, bangkit dulu, biar santri-santrinya ikut bangkit. Sebetulnya Nahdlatul Ulama itu, kalau menurut saya, Nahdlatul Kiai kita. Sebab tidak sama, ulama itu agak rancu. Kenapa? Karena ulama itu ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada. Ulama bahasa Arab itu jamaknya alim. Tapi di Indonesia itu ulama mufrad. Sampai kalau percaya buka kamus Indonesia itu, kamus besar bahasa Indonesia, lihat. Ulama adalah seorang ahli agama. Seorang itu kan mufrad. Jadi majelis ulama itu bisa tidak kiai, tapi kalau kiai ulama itu. Kan Nahdlatul Ulama. Kenapa dipilih Nahdlah? Padahal Nahdlah itu bisa nuhud, bisa macam-macam. Nahdlah, nuhud, dan Nahdlah. Kenapa menggunakan masdar marrah? Karena keinginannya kiai-kiai pendiri Nahdlatul Ulama ini supaya bangkit sekali. Jangan kok bangkit tidur, bangkit tidur, bangkit tidur, enggak. Bangkit sekali. Ini saya katakan supaya NU yang sekarang tahu itu. Jangan turu, Bang. Soalnya itu bawaannya orang yang mapan. Itu ngantuan. Sekarang sampai lihat aja, orang yang gedibakan gini, pertentangan sana begini, itu belum mapan. NU kalem sudah mapan, malah kekaleman kadang-kadang ketiduran. Ya Allah. Jadi Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh kiai-kiai pesantren, kiai-kiai pesantren, kiai-kiai pesantren yang tawadhu. Sampai cari itu di sini namanya apa? Pesantren apa? Betet apa? Hah? Betet. Dulu namanya ndak Miftahul Ulum waktu Kiai Sirajuddin. Pesantren Betet, ya toh? Sama dengan pesantren Tebuireng, pesantren Denanyar, pesantren Tambak Beras, pesantren Ploso, pesantren Neriboyo, pesantren Krapyak, semuanya pakai nama desa. Itu kan kiai-kiai sekarang saja gaya-gaya. Raudhatul Tholibi, Miftahul Ulum, Hidayatul Muqtadi, ini kiai-kiai sekarang. Kiai-kiai dulu ndak, namanya desanya itu saja. Pondok yang paling kuno misalnya Pondok Termas. Termas itu juga namanya desa. Sampai dibawa menjadi tokoh nasional internasional, Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas, Abdul Muhaimin Al-Lasmi dari Lasem, Syekh Khotib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang.
ini kiai-kiai yang makanya cirinya NU itu desa. Desa. Nah sekarang ini orang desa itu gayanya kepengin jadi orang kota. Nah ini yang rusak sebetulnya itu. Diserbu oleh kota, lalu kepengin orang desa itu seperti orang kota. Kelihatannya orang kota kok gagah gitu. Terus kepengin gagah. Orang kota itu berislam kan gagah gitu. Gagah dan kadang-kadang malah menakutkan. Saking gagahnya itu. Bintang, musyrik, kafir. Itu langsung gitu. Itu orang desa, wah gagah sekali ini. Ini baru bagus. Apa kiai-kiai di desa itu dulu saja tidak pernah melihat langit. Kiai-kiai di desa tidak pernah lihat langit, tangking tawaduknya. Orang kota mengira bahwa kiai yang tunduk itu kiai yang lemah. Bodoh dia, tidak tahu namanya tawaduk. Orang sekarang ini membenturkan kiai NU dengan habaib. Sampai lihat loh, siapa yang menghormati Habib? Siapa? Tidak ada. Yang nyucuk tangannya Habib tidak ada kecuali orang NU. Silahkan lihat. Kok sekarang udah dihantam tabrak-tabrak no Habib sama kiai NU. Kalau nggak ada NU, nggak ada yang menghormati orang-orang itu, Habib yang dari. Kita lihat sejarah saja. Ya Allah. Kalau saya itu kiai-kiainan, nggak kiai betulan. Saya kadang-kadang jadi seniman. Saya pernah lihat pameran lukisan di Magelang sana. Itu ada museum lukisan besar sekali, ada pameran lukisan. Saya nonton di antara lukisan macam-macam, pemandangan, kuda dan lain sebagainya, dan cewek cantik segala macam. Itu di situ ada lukisan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, besar sekali, duduk dengan anggrengnya itu. Saya tanya sih, ini siapa yang melukis ini? Lalu saya dikenalkan, dipanggil itu orang yang melukis ini, yang kemudian sekarang jadi kawan saya. Saya dipanggil sama penyelenggaranya itu, terus saya kaget. Saya yang melukis ini saudara kita yang Cina, malah bukan hanya Cina, terus singkek kalau macam mripate meh gak ketok. Saya kagetnya dulu, ini ada singkek kok menggambar Hadratus Syekh, kok nggak gambar kuda, gambar cewek apa, gambar apa, gambar Hadratus Syekh. Tanya, duh sampean kok gambar ini, kan nggak lain-lainnya pada gambar gini, kok kamu gambar ini sendiri? Apa jawabnya? Saya kaget 2 kali. Dia bilang, kalau tidak ada orang ini, tidak ada Indonesia. Saya itu merinding. Loh, saya dekati sampai ini. Dia ternyata tahu sejarah. Saya terus teringat, saya menemukan buku bahasa Arab terbitan Kuwait. Yang menulis buku itu Sayyid Muhammad Asad Shihab. Dia adalah dulu wartawan yang mengcover berita revolusi Indonesia di Indonesia ini. Jadi mulai sebelum kemerdekaan beliau sudah mengcover berita-berita di Indonesia ini. Buku yang saya temukan itu, bukan saya temukan, saya dihadiahi oleh Allah Yarham Kiai Abdul Mukhid Muzadi.
penasihatnya Rois Am Kiai Ahmad Siddiq dulu. Judulnya buku itu Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Kalau diterjemahkan itu Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Pengakuan internasional yang menyoroti Indonesia. Jadi sekarang nggak usah pakai pamer-pamer. Terus kalau tidak ada NU, nggak ada Indonesia ini. Karena itu orang NU nggak usah teriak-teriak Indonesia harga mati segala macam, nggak usah. Mulai Tuhan sampai orang-orang yang ahli sejarah tahu semua. Kalau nggak tahu berarti nggak tahu memang. Ya jahil gitu saja. Tidak usah. Saya dipanggil di mana-mana, diundang untuk seminar, ceramah kebangsaan. Loh, sampai ini tahu saya enggak? Saya itu orang NU. Kok diajak ngomong kebangsaan, bangsa apa yang akan dibicarakan? Yang sampai maksudkan kan bangsa Indonesia tuh. Iya. Loh ngapain? Loh saya ini orang Indonesia. Saya orang NU. قطرات من